sudah memberikan aplaus luar biasa. Terima kasih kepada peserta diskusi publik. Pak Sadar barusan menyampaikan ini teguran dari Allah. Sesuai dengan motonya Pak Sadar di kurikulum PITE, sampai ke surga meski dari pintu yang lain. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita bisa masuk ke pintu surga. Amin. Maksudnya masuk ke dalam. Hanya pintunya dari yang mana saja. Bapak-bapak, ibu sekalian, Pak Rizal selaku Kepala BPBD menyampaikan bahwa saudara-saudara kita yang terdampak di pengungsian ada di 716 titik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa membayangkan hari ini dengan kondisi hujan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita benar-benar kuat menerima kondisi ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten yang sudah pengadaan tenda senilai 2,9 miliar, Pak. Dalam forum hari ini juga perlu disampaikan kepada kami di sini, barangkali sudah seperti apa? Apakah itu dianggap cukup atau kurang? Karena tadi Pak Sadar menyampaikan beberapa pendapat, beberapa saran, dan beberapa harapan. Harapannya adalah bahwa masyarakat Cianjur tidak sendiri, punya wakil rakyat. Ada 9 orang anggota DPR RI, Pak Sadar. Ada 6 orang anggota DPRD provinsi. Dan ada 50 orang anggota DPRD kabupaten. Harapannya adalah kami siap bekerja sama, siap membantu Kabupaten Cianjur khususnya dalam penanganan bencana ini. Tapi tidak ada salahnya diajak atau diundang secara langsung 9 orang anggota DPR RI, 6 orang anggota DPRD provinsi untuk diajak urun rembuk. Hanya barangkali di sini Pak Pras sesuai dengan kewenangannya, karena yang disampaikan oleh Pak Sadar tadi, ini ada persoalan manajemen informasi, Pak. Salah satunya adalah ketika waktu itu Pak Bupati tidak didampingi oleh BPBD atau BNPB. Pada hari yang sama, BNPB menginformasikan yang meninggal dunia adalah 335. Dan di hari yang sama juga, Bupati mengumumkan ada 602 jiwa yang meninggal. Nah, ini diakibatkan barangkali masalah manajemen informasi. Sehingga tadi ada saran dari Pak Sadar ke depan, yang sudah-sudah saja, ke depan untuk memperbaiki masalah manajemen informasi. Jadi Pengintan Hukumnya agak wajib, Pak Rizal, untuk dalam beberapa usulan informasi yang bersifat strategis, tolong Pak Bupati untuk didampingi oleh Kepala BPBD. Jangan sampai menimbulkan polemik kegaduhan. Niatnya baik, tapi karena barangkali tadi beberapa hal yang kurang, atau karena barangkali psikologi masyarakat yang lagi sedang sakit. Pak Pras, tadi ada harapan dari masyarakat terkait dengan peran legislatif di Kabupaten Cianjur. Sama halnya ketika kita ada wabah pandemi COVID. Itu ada dibentuk pansus, Pak Pras. Karena ini ada kejadian luar biasa, apakah memang sudah waktunya menjadi kebutuhan konstitusi agar DPRD segera membentuk pansus sebagai kanalisasi? Kawan-kawan Kang Sony CS, Manggawel, dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebut satu persatu,
sudah kemarin mengingatkan, menyampaikan keluh kesah masyarakat Cianjur. Kang Gali, terima kasih. Kami bisa tidak turun ke lapangan, tapi kegiatan teman-teman sangat luar biasa, apresiasi. Terlepas orang menuduh Anda sebagai apa. Kita kasih aplaus pada Kang Sony dan kawan-kawan. Dan ini harus disikapi secara positif. Sebagai kanyaah orang Cianjur. Dan barangkali nanti kita tidak usah, Kang Sony, tidak usah turun ke jalan lagi. Kita bagaimana mensupport, mendorong kawan-kawan di DPRD untuk nanti sebagai komunikator kita. Nah, oleh karena itu kita kasih penjelasan, kita kasih kesempatan kepada Pak Pras selaku wakil rakyat yang mewakili 50 orang anggota DPRD tidak berbicara Pak Pras kapasitas mewakili partai. Saya tegaskan dalam forum ini, Pak Pras tidak dalam kapasitas mewakili partai tertentu. Tapi Pak Pras sebagai wakil kita. Mengak Pak Pras? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan LBH, Kang Unang Margana, Kang Gugun. Terima kasih yang sudah bisa melaksanakan acara seperti ini sehingga bisa mempertemukan kami, khususnya saya dengan publik dalam rangka bagaimana pemerintah daerah dalam menangani bencana gempa bumi Cianjur. Yang saya hormati rekan saya Kang Sadar Muslihat, DPRD Provinsi, Kepala BPBD, Pak Riza, dan juga rekan saya Kang Cipta Chandra, dan juga semua hadirin yang hadir di tempat berbahagia ini. Ada Kang Hidayat Makbul, Kang Sony, Pak Cecep, kemudian Kang Gali, dan juga yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika gempa terjadi di tanggal 21 November, saya merupakan wakil rakyat sekaligus penyintas, karena memang di saat yang bersamaan saya berada di Desa Ciherang yang bersama-sama saudara-saudara kita yang lainnya merasakan gempa bumi hebat yang memang seumur hidup kita belum kita rasakan. Sehingga pada 1 minggu pertama, mungkin karena itu adalah menyangkut daerah pemilihan saya, seperti yang disampaikan oleh Kang Sadar, saya disibukkan oleh rekan-rekan saudara-saudara saya yang ada di daerah pemilihan, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan akses bantuan seperti tenda, logistik, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Sehingga saya mungkin baru setelah 1 minggu saya bisa bekerja untuk memikirkan semuanya, karena memang ini dampak gempa ini memiliki efek yang sangat luas, dan saya mengakui bahwasanya saya juga melihat juga di 2 minggu pertama saya melihat belum ada struktur komando yang jelas di dalam menangani gempa. Dan saya juga menyadari bahwasanya apa yang dialami oleh Kabupaten Cianjur juga dialami oleh kabupaten-kabupaten sebelumnya. Ketika terjadi gempa, memang kita gagap di dalam melaksanakan penanganan. Jadi tidak hanya terjadi di Cianjur, di daerah lain pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi yang membahagiakan dari kita semua, masyarakat Cianjur justru lebih paling kondusif, Pak, dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain, kalau gempa terjadi, bencana bumi, bencana alam terjadi, itu masyarakatnya banyak yang menjara. Kalau di kita, alhamdulillah, saya belum menemukan kejadian ada penjarahan dan sebagainya, dan ini merupakan berita yang positif ya buat kita, bahwasanya di tengah kesulitan
kita masih bisa bersabar, masih bisa menerima cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Ketika di bulan Desember saya pernah menyampaikan juga kepada OPD terkait ketika kita rapat yang pertama, yaitu yang seperti yang Pak Undang sampaikan, saya sangat prihatin adanya perbedaan data jumlah warga kita yang meninggal. BPBD menyampaikan, Pak Bupati menyampaikan ada 600 jiwa, sedangkan BNPB itu ada 300 jiwa. Menghitung yang meninggal saja sudah salah, apalagi menghitung yang sakit atau yang cedera dan lainnya. Kemudian yang kedua, dampak rumah yang rusak akibat gempa, baik rusak ringan, sedang maupun berat. BNPB mencatat kurang lebih waktu itu 108.000 rumah, sedangkan yang akan diesakan Bupati pada waktu itu adalah 57.000 rumah. Dan ini menjadi awalnya 57.000, Pak, yang catatan saya gitu kan. Itu bedanya hampir 100% gitu kan. Dan ini menjadi keprihatinan buat saya di DPRD, kok bisa salah mencatat seperti itu, kok bisa berbeda gitu kan. Berarti ada yang salah nih gitu kan. Kenapa? Karena perbedaan jumlah yang sangat signifikan, tentu penanganannya juga akan berbeda di situ. Sehingga pada waktu itu DPRD meminta memanggil OPD-OPD terkait, termasuk Pak Rizal, BPD waktu itu hadir, ya kan. Dan di situ saya juga menyampaikan, ya kan, bahwasanya selain perbedaan jumlah orang yang meninggal, segera kita pada waktu itu untuk membelikan palet, karena kita akan masuk musim hujan, ya kan. Tetapi faktanya sampai sekarang saya juga belum melihat di situ gitu kan. Termasuk pemberdayaan, pengoptimalan retana, karena tidak semua daerah di Kabupaten Cianjur terdampak gempa. Sehingga saya meminta kepada daerah lain untuk membantu daerah yang terdampak, karena kita memiliki seperti retana dan segala macam yang masih bisa dioptimalkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa pada waktu itu. Dan termasuk kita meminta kepada lembaga-lembaga terkait, instansi-instansi terkait, seperti Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan segala macam, untuk bersama-sama bisa mengakomodir, membeli semua produk-produk Kabupaten Cianjur, khususnya dari yang terdampak gempa, agar roda perekonomian yang ada di daerah terdampak gempa itu bisa berputar. Itu pun sudah kita upayakan, dan walaupun sampai sekarang memang belum bisa membuahkan hasil. Dari rapat yang pertama itu, yang pertama DPRD tidak mendapatkan akses informasi yang luas dan jelas mengenai penanganan pasca bencana pada waktu itu. Dan OPD terkait juga tidak menindaklanjuti hasil rapat pimpinan dan anggota DPRD pada waktu yang hadir, sehingga kita mau melakukan pemanggilan kedua pada waktu itu, di sekitar minggu kemarin. Dan di rapat tersebut, saya juga meminta kepada, waktu itu dihadiri oleh Asda, karena Pak Sekda tidak bisa hadir, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sadar, pentingnya komunikasi kepada publik. Karena di sini saya melihat pemerintah daerah dan OPD terkait belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang baik kepada publik. Pentingnya pemerintah daerah menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan secara transparan dan akuntabilitas kepada publik. Nah, ini yang belum bisa sepenuhnya dilaksanakan. Kalau ini dikerjakan, saya yakin tidak akan apa yang terjadi namanya demonstrasi. Karena saya sampaikan di rapat itu bahwasanya hampir semua pemerintah daerah ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi bencana alam besar, itu pasti mengalami hal yang sama, yaitu gagap di dalam menangani bencana alam. Dan mudah-mudahan
komunikasi ini bisa dilaksanakan ke depannya dengan memperbaiki atau membenahi bagaimana cara komunikasi kita terhadap publik, khususnya masyarakat di Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua, kita juga meminta untuk pemerintah daerah segera memanggil semua lembaga atau NGO yang sampai saat ini masih bersama Kabupaten Cianjur dalam membenahi, merekonstruksi dan merehabilitasi daerah-daerah yang terdampak gempa. Kalau satu NGO aja 1 miliar, ada sekitar berapa NGO tadi Pak? Ada sekitar 50 kalau nggak salah. 80, sudah 80 miliar. Ya, anggaran yang bisa kita gunakan di luar belanja tidak tetap. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, bahwa di 2023 ini kita kurang lebih memiliki hampir 45 miliar lebih belanja anggaran PDT yang bisa digunakan di dalam penanganan gempa bumi ini. Termasuk di dalamnya tidak hanya kita transparan di dalam siapa saja yang menerima, siapa saja yang memberi donasi, tetapi juga kita harus transparan kemana nih uang ini digunakan. Dari mana masyarakat harus tahu jumlah uang yang digunakan. Bagaimana masyarakat mengetahui siapa saja yang menerima dana stimulan. Ya, seperti diketahui bahwasanya stimulan penerima yang terdampak ini akan dilakukan secara 4 tahap melalui 4 SK Bupati dan sampai saat ini baru 2 SK yang sudah dikeluarkan. Nah ini kan juga menjadi penting agar publik mengetahui kemana saja anggaran ini digunakan, siapa saja yang menerima dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang kita minta adalah di dalam mencegah mitigasi, saya meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memasukkan mata pelajaran bencana sebagai mata pelajaran wajib di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Karena Kabupaten Cianjur rawan gempa bumi di semua wilayah, jadi saya minta mata pelajaran gempa bumi menjadi mata pelajaran wajib. Sedangkan di Kabupaten Cianjur kita sangat berpotensi menghadapi 3 bencana besar selain gempa bumi. Ada megatrust yang bisa menimbulkan tsunami dan juga gunung meletus, sehingga di daerah-daerah tersebut sebagai misalkan di Sinambarang, Agrabinta, dan Cidaun, mungkin semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMP itu wajib untuk menerima mata pelajaran terkait dengan apa itu megatrust, apa itu tsunami, sehingga mitigasi bencana itu bisa kita laksanakan dari sejak usia dini. Demikian halnya untuk daerah-daerah sekolah yang ada di pinggiran Gunung Gede, seperti di Kecamatan Marukondang, Gekrong, Cugenang, Pacet, Cipanas, itu wajib menerima mata pelajaran bahayanya atau bagaimana kita menghadapi bencana gunung meletus. Kemudian yang keempat, saya juga meminta kepada OPD terkait untuk mensosialisasikan tentang relokasi. Sebagaimana diketahui bahwasanya pemerintah Kabupaten Cianjur merencanakan merelokasi baru membangun sekitar 350 hunian tetap, 200 di Cilaku dan 150 di Mande. Nanti kalau salah tolong dikoreksi Pak Kepala BPBD. Dan ini juga disosialisasikan. Kenapa? Karena di Cilaku itu kan terkesan bau sampah, ya kan? Sedangkan di Mande tidak jauh dari Pasir Tengah, gitu kan. Dan ini kalau tidak disosialisasikan dengan baik, pastinya warga akan ogah pindah, khususnya yang ada di 3 wilayah, ya kan, di Rawacina, Cibulakan, Nagrag, kemudian di Cisarua, Sarampat, dan di Kampung Cugenang, Cijedil. Dan ada beritanya juga kalau nanti relokasi, tanahnya juga tidak diambil oleh pemerintah. Artinya tanah tersebut tetap milik warga yang terrelokasi. Hanya saja tanahnya itu sudah tidak bisa dibangun kembali, tapi bisa digunakan untuk sawah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terpenting tidak bisa digunakan untuk tempat tinggal. Dan yang terakhir, saya meminta untuk agar
jalan ruas Galudra Nyalindung ke Mangkerta untuk diperlebar. Artinya begini Bapak dan Ibu, saya selaku wakil dari Bapak dan Ibu semua sudah berupaya secara maksimal untuk bisa bersama pemerintah daerah, karena memang antara saya dan Pak Sadar berbeda dengan DPR RI. Kalau di DPR RI sudah jelas, trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan kalau kita di daerah, kita terikat dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 tahun 2014, bahwasanya pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD. Artinya kalau Bapak dan Ibu kecewa terhadap Pak Bupati, kecewa terhadap DPRD, itu suatu hal yang wajar dan bisa saya terima. Dan insya Allah akan menjadi koreksi buat saya ke depan bisa memperbaiki kinerja DPRD di kemudian hari. Dan saya juga menyadari ya bahwasanya dari APBD kita 70% APBD kita itu bersumber dari dana transfer dari pusat. APBN 90% bersumber dari pajak, dan pajak adalah rakyat yang membayar. Jadi kalau rakyat kecewa, rakyat marah, ya kan, terhadap kinerja pemerintah dan DPRD, tentu saya juga akan memahami semua. Tapi dengan adanya bencana ini, semoga menjadi banyak hikmahnya dan menjadikan kita lebih kuat, dan insya Allah semua masukan-masukan di acara ini akan saya terima dan akan saya perbaiki ke depan agar kita Cianjur bisa lebih kuat, bisa bangkit lebih cepat. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pansus untuk lebih mengoptimalkan kinerja legislatif. Apakah sudah ada kebutuhan atau seperti saat sekarang saja? Begini, ya Bapak dan Ibu semua, untuk membentuk pansus itu tidak mudah karena harus mendapat persetujuan dari beberapa fraksi. Dan kalau itu memang harus dibentuk, insya Allah fraksi Partai Gerindra akan mendukung terbentuknya pansus tersebut. Tetapi sampai sejauh ini di rapat yang terakhir, Pak Sekda yang diwakili oleh Pak Asda sudah siap menyampaikan ya tentang transparansi dan keterbukaan informasi terkait dengan seperti misalkan dana donasi, penggunaan anggaran, kemudian penggunaan stimulan. Kalau sekiranya itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa diterapkan di semua desa, karena janji dari Pak Asda pada waktu itu adalah akan menempelkan semua informasi yang dibutuhkan di setiap desa. Jadi kalau memang itu sudah bisa dilaksanakan, saya kira kita tinggal bagaimana kita bersama-sama segera membenahi Kabupaten Cianjur ini dengan cepat gitu Pak. Tanpa harus ada pansus. Tanpa harus ada pansus. Karena kalau kita konflik terus, kasihan rakyat yang bingung, ya kan? Kasihan rakyat yang bingung karena mereka sudah menunggu, sudah terlalu lelah, terlalu capek. Dan saya kira kalau kita mengandalkan dana dari APBD kita, saya kira tidak ada uang. Ya, tidak ada pilihan lain, mungkin di 2023 kalau ada keberanian kita merefocusing anggaran, kita prioritaskan ke hal-hal yang memang sifatnya urgent untuk membangun Kabupaten Cianjur khususnya yang terdampak daerah gempa. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Pras. Tidak harus membentuk pansus, tapi prinsipnya kalau memang ada kebutuhan akan dibentuk pansus. Kita memaksimalkan komunikasi yang ada antara rakyat dengan pemerintahnya melalui legislatif. Kita kasih aplaus buat Pak Prasetyo.